Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran IPS kelas 3. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sejarah uang. Selamat menyimak videonya Soleh-Soleha kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah uang. Anak-anak, uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sebagian besar orang bekerja untuk mendapatkan uang. Barang kebutuhan sehari-hari dibeli dengan menggunakan uang. Lalu bagaimanakah perkembangan uang hingga bisa digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran? Simak terus videonya ya. Kemudian, apa yang kamu ketahui sih tentang uang? Tentu kamu sudah pernah melihat uang ya. Nah, pengertian uang sendiri di sini adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Atau bisa juga uang itu sebagai alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang yang kita kenal ternyata mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Sebelum membahas uang dan penggunaannya, berikut kita akan pelajari dulu sejarah perkembangan uang. Zaman sebelum mengenal uang. Dahulu, orang tidak mengenal uang. Pada saat itu, seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya, seseorang bisa memperoleh bahan makanan dengan cara menanam pohon, berburu, menangkap ikan, serta mencari buah dan umbi-umbian di hutan. Mereka minum dengan cara minum air sungai atau menggali sendiri sumur di hutan. Untuk berpakaian, mereka gunakan kulit kayu atau binatang dan daun-daunan. Dengan kata lain, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, mereka harus hidup berpindah-pindah. Tetapi zaman semakin maju dan pemikiran manusia semakin berkembang. Manusia mulai menghadapi kenyataan bahwa barang yang dihasilkan sendiri tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka harus mencari orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya itu. Cara yang dilakukan yaitu barter. Barter adalah kegiatan jual beli dengan cara saling menukarkan barang dengan barang lainnya, yaitu caranya dengan menukarkan barang yang kita miliki dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya, seekor ayam yang ditukar dengan seikat padi, bahan pokok dengan barang, ataupun hewan dan hewan. Kemudian bisa juga kain dan buah-buahan atau padi dan buah-buahan. Pada saat penukaran itu mereka tidak berpikir apakah barang yang ditukarkan memiliki nilai yang seimbang atau tidak. Nah, cara inilah yang dikenal dengan barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Setelah barter mulai dijalankan, ternyata banyak ditemui kesulitan, yaitu yang pertama, sulitnya menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan mau menukarkan barang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, sulitnya mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kemudian yang ketiga, sulitnya memperoleh barang yang ditukarkan yang memiliki nilai tukar seimbang atau hampir sama nilainya. Karena orang mengalami kesulitan dengan cara barter, lambat laun sistem pertukaran ini dihilangkan. Yang kedua, perkembangan uang. Setelah sistem barter, orang mulai berpikir menciptakan cara pertukaran yang lebih praktis. Disinilah awal mula perkembangan uang yang digunakan sebagai alat tukar. Dan perkembangan uang pun melalui beberapa tahapan, yaitu uang barang, uang logam, dan uang kertas. Yang pertama, uang barang. Pada masa ini, orang mulai menetapkan benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang dapat ditetapkan sebagai uang barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda yang disenangi oleh masyarakat dan dapat diterima umum. Yang kedua, benda-benda yang memiliki kekuatan gaib.
Dan yang ketiga, benda-benda yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh benda-benda yang pernah digunakan adalah kulit kerang, kulit binatang, manik-manik, senjata, tanah liat, batu intan, garam, teh, dan tembakau. Selain benda yang menjadi kebutuhan pokok, orang juga menggunakan benda yang dianggap indah dan bernilai sebagai alat tukar seperti batu intan dan kulit kerang. Meskipun sudah ada alat tukar, sistem uang barang juga dianggap masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu banyak jenis uang barang yang beredar hanya berlaku di daerah masing-masing. Kemudian benda-benda itu belum memiliki pecahan sehingga sulit menentukan nilai uang. Kemudian benda-benda itu sulit disimpan dan diangkut. Dan benda-benda itu pun mudah hancur dan tidak tahan lama. Selain memiliki kelemahan, banyak kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan uang barang, yaitu yang pertama, uang barang tidak memiliki ukuran, bentuk, dan berat yang pasti. Yang kedua, uang barang sulit dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil. Dan yang ketiga, uang barang sulit dibawa dan tidak praktis. Untuk itu dibuatlah uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Nah, suatu saat orang menyadari bahwa emas dan perak cocok digunakan sebagai uang. Pemilihan emas dan perak sebagai bahan untuk membuat uang didasari oleh hal-hal berikut. Yang pertama, digemari oleh banyak orang. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, memiliki nilai yang tinggi. Yang keempat, mudah dipindah-pindah. Yang kelima, mudah dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil, tetapi nilainya tetap tinggi. Dan yang terakhir, tidak mudah dipalsukan. Pada saat itu, uang dari emas dan perak disebut uang logam. Uang logam emas dan perak disebut juga uang penuh. Artinya nilai bahan uang sama dengan nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur, menjual, dan memakainya. Setiap orang memiliki hak menyimpan uang logam dalam jumlah tidak terbatas. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, penggunaan uang logam emas dan perak sebagai alat tukar makin meningkat. Sementara itu, jumlah logam emas dan perak pun terbatas. Dalam penggunaannya ternyata sulit dilakukan penukaran uang logam dalam jumlah yang besar. Selain itu, penggunaan uang logam emas dan perak dinilai tidak aman. Orang juga mengalami kesulitan dalam hal pengangkutan dan penyimpanannya. Akibatnya, orang beralih dari uang logam ke uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan surat buku kepemilikan emas dan perak. Surat bukti ini dapat dijadikan sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Artinya, uang kertas yang beredar pada saat itu dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan di tukang emas atau perak. Sewaktu-waktu, uang tersebut dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Bila dibandingkan dengan uang logam, uang kertas memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ongkos pembuatannya lebih murah dan pengiriman dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, peredaran uang kertas mudah disesuaikan dengan kebutuhan karena uang kertas lebih mudah dicetak dan diperbanyak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar secara langsung. Uang yang saat ini digunakan untuk membeli barang ada yang terbuat dari kertas dan logam. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah tadi video tentang sejarah uang. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.